Bab 11, arena pertarungan maut pun dimulai. Di keesokan harinya, hari itu adalah hari yang cerah tanpa awan. Di kota Jingchuan, ada banyak orang di depan gerbang villa tuan kota dan bahkan tuan kota Jingchuan tidak bisa berbuat apa-apa tentang keramaian ini. Kota Jingchuan adalah kota kecil di negara Raja Beladiri di bawah pemerintahan dinasti Raja Beladiri, yang bagaikan hanya setetes air di dalam ember. Biasanya, villa tuan kota bertanggung jawab atas urusan di antara rakyat jelata. Terkadang ketika klan besar terlibat, mereka seringkali mengabaikannya. Di luar villa tuan kota, ada arena pertarungan besar untuk orang-orang di kota Jingchuan, sebuah tempat untuk berkompetisi. Namun, tidak pernah sepopuler hari ini. Pertarungan yang berat ini akan dilakukan di antara dua bintang, yaitu Long Xiaotian, jenius muda keluarga Long yang merupakan keluarga paling kuat di kota Jingchuan, dan Xiao Fan, seseorang yang tidak berguna di keluarga Xiao dan kakaknya si jenius Tian. Tempat itu, yang bisa menampung puluhan ribu orang, jelas tidak cukup besar. Jumlah penonton kali ini tidak kurang dari mereka yang beberapa hari lalu hadir untuk melihat utusan dari Istana Ilusi. Keriuhan suara memenuhi seluruh tempat saat penonton yang tak ada habisnya datang untuk melihat pertarungannya. Mereka terus berdiskusi dan tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan ini. Xiao Fan adalah menantu keluarga Long dan dia berani menantang Long Xiaotian. Aku rasa dia sudah tidak mau hidup lagi. Aku rasa dia akan dihajar sampai mati. Sebagai salah satu petarung, Long Xiaotian telah tiba pagi sekali di arena pertarungan dan bersiap untuk bertarung. Meskipun Xiao Fan juga datang ke sini dari rumah keluarga Long, mereka tidak datang bersama-sama. Sebelum tengah hari, Long Xiaotian langsung melompat ke arena pertarungan hanya dalam satu langkah. Penampilannya yang berwibawa langsung membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Sebagai salah satu yang terlibat dalam pertarungan ini, banyak orang dari keluarga Long juga datang, termasuk Long Anhai, kepala keluarga Long, serta putra keduanya, Long Yi, kemudian sekelompok anak dari istri pertamanya, kerabat lainnya hingga para tetua. Masih ada beberapa menit sebelum tengah hari, tapi Xiao Fan masih belum terlihat, membuat banyak penonton mencibirnya dan mengira bahwa dia tidak akan berani untuk menghadapi si jenius muda dari keluarga Long. Aku rasa dia tidak berani datang ke sini. Aku setuju. Melawan Long Xiaotian? Yang benar saja. Aku rasa Xiao Fan akan dihajar sampai mati. Apa yang dia lakukan sampai dia tidak muncul? Selagi dia tinggal di kota Jingchuan, akankah keluarga Long melepaskannya begitu saja? Selain itu, dia hanyalah seorang menantu matri lokal di keluarga Long. Hanya dalam satu hari, sekarang semua orang tahu bahwa Xiao Fan adalah menantu matri lokal di keluarga Long. Mereka juga tahu tentang Xiao Fan terluka parah oleh adiknya dan dikirim ke keluarga Long untuk menikahi Long Miaoyin sebagai menantu yang tinggal di rumah orang tua istrinya. Di bawah panggung, wajah Long Anhai suram. Pertarungan hidup dan mati ini sangatlah besar, tapi Xiao Fan tidak datang. Jika begitu, bukankah semua orang akan menertawakan keluarga Long? Long Yi yang berdiri di sampingnya juga memiliki pemikiran yang sama. Jika berbicara tentang kebencian terhadap Xiao Fan, dia berada di peringkat pertama di keluarga Long. Ayah, apakah Xiao Fan si pecundang itu tidak berani datang? Semua anggota keluarga Long menoleh untuk melihat Long Yi yang mengungkapkan kekhawatirannya. Long Anhai menundukkan kepalanya sejenak dan berkata dengan nada yang serius. Kirim seseorang untuk memintanya datang ke sini. Jika dia tidak datang, patahkan kakinya dan bawa dia ke sini. Alasan kenapa dia menghajar Xiao Fan di depan umum adalah untuk menekan kesombongan keluarga Xiao. Bahkan jika keluarga Xiao mengumumkan bahwa Xiao Fan bukan anggota keluarga Xiao, apa itu penting? Selama nama keluarganya adalah Xiao, dia masih salah satu anggota keluarga Xiao. Long yang mengangguk dan hendak pergi dengan ekspresi yang mengerikan. Dia membawa master keluarga Long bersamanya. Kemudian, dia mendengar seseorang berteriak di antara kerumunan. Xiao Fan, dia datang! Semua orang melihat ke arah tersebut dan melihat seorang pasangan berjalan mendekat. Pria itu berjubah putih dan terlihat elegan, sementara wanita muda itu memiliki sosok anggun dan mengenakan cadar kain kasa di wajahnya. Pada saat itu, semua orang mengenali siapa itu. Itulah protagonis hari ini, Xiao Fan. Kerumunan di depan Xiao Fan langsung memberi jalan bagi mereka berdua yang berjalan secara perlahan mendekati arena pertarungan. Tetaplah di sini. Dia berkata kepada Long Miaoyin dan melompat ke atas arena pertarungan. Tentu. Jawabnya dengan suara pelan. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Kumohon, kembalilah dengan selamat. Dia tiba tepat di siang hari. Semua orang menjadi heboh saat Xiao Fan naik ke atas panggung, bahkan ada banyak rumah judi yang datang untuk bertaruh. Segera ditutup. Taruhan pada Long Xiaotian, peluang 1 hingga 0,01. Taruhan pada Xiao Fan, peluang 1 hingga 100. Mau bagaimanapun, kemungkinannya sangat langka. Kemungkinannya lebih berat ke Xiao Fan dan kebanyakan orang mengira dia tidak akan menang. Orang-orang yang bertaruh padanya hanya ingin mencoba peruntungan.
Tentu saja banyak dari mereka yang menaruh taruhan pada Long Xiaotian. Para penjudi terlihat tidak terkejut, mereka telah menduganya. Lagi pula, selagi mereka tidak bodoh, mereka tidak akan bertaruh atas nama Xiao Fan. Namun, pada saat ini, suara seorang wanita terdengar. Aku akan bertaruh 1000 batu spiritual untuk kemenangan Xiao Fan. Semua orang di sekitar tercengang dan berpikir. Orang yang mengeluarkan 1000 batu spiritual pasti bodoh atau hanya ingin menyombong. Apa maksudnya 1000 batu spiritual? Kecuali beberapa klan bangsawan di kota Jingchuan, tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan 1000 batu spiritual, termasuk keluarga Shao. Ada 1000 batu spiritual di antara harta yang telah didapatkan oleh Xiao Tian dari keluarga Long. Bisa dilihat betapa berharganya itu. Apa kamu bercanda? Pria itu mengerutkan kening. Ketika dia hampir kehilangan kesabaran, dia melihat wanita itu melempar sebuah tas. Dia maju untuk memeriksa dan terkesiap heran. Totalnya ada 1000 batu spiritual. Apa aku bisa? Wanita itu berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja. Pria itu sangat senang dan mengangguk. Setelah mendaftar, dia mendongak untuk melihat siapa wanita itu, tapi dia telah menghilang. Dia tidak melihat wajahnya dengan jelas selama proses pendaftaran. Dia hanya ingat bahwa dia mengenakan gaun merah. Di atas arena pertarungan, Xiao Fan pun menatap Long Xiaotian yang juga sedang menatapnya dari atas ke bawah. Long Xiaotian pun berbicara dengan sombong, seolah-olah dia lebih tinggi dari yang lain. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan mohon maaflah atas nama keluarga Xiao. Aku bisa memaafkanmu jika kamu meminta maaf kepada seluruh keluarga Long. Para penonton di sekitar mereka menjadi gempar karena Long Xiaotian baru saja menunjukkan kekuatan kultivasinya sehingga semua orang yang hadir dapat mendengar pernyataannya dengan jelas. Mereka melihatnya dengan kagum. Lucu sekali, Xiaotian. Jawab Xiao Fan cuek. Apa kamu bodoh? Apa? Dia mengerutkan kening dan wajahnya berkedut. Beraninya Xiao Fan mencacinya di depan orang ramai. Apalagi aku telah dikeluarkan dari keluarga Xiao dan namaku tidak lagi ada di dalam silsilah keluarga. Dengan begitu, apa hubungannya keluargaku denganku? Keluarga Xiao, mereka pikir siapa mereka? Suara Xiao Fan keras. Dia juga menunjukkan kekuatan kultivasinya sehingga semua orang di lokasi dapat mendengarnya dengan jelas. Kamu! Long Xiaotian ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diinterupsi oleh Xiao Fan. Dan Long Xiaotian, kamu pikir siapa kamu? Beraninya kamu menyuruhku untuk berlutut dan memohon ampunan? Beraninya kamu. Kerumunan meledak gempar ketika mereka mendengar perkataan Xiao Fan. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Xiao Fan kepada pemuda jenius dari keluarga Long itu. Wajah orang-orang keluarga Long semakin suram, terutama kepala keluarga Long, Long Anhai. Dia sampai ingin naik dan menampar Xiao Fan dengan keras. Long Xiaotian, berhenti berbahasa basi dengannya. Hajar saja dia sampai mati. Kata Long Anhai sambil menahan emosinya. Itulah yang dipikirkan Long Xiaotian. Tanpa mengatakan apapun, dia mulai bergerak. Ayo, tunjukkan apa yang kamu punya. Bab 12, menggunakan obat di pertengahan, eliksir api ungu. Terlepas dari jarak 100 meter di antara mereka berdua, Long Xiaotian mengeluarkan kekuatannya dan mendekati Xiao Fan dalam sekejap mata. Sangat cepat. Xiao Fan tidak pernah lengah. Dia terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap setiap gerak-gerik Long Xiaotian. Reputasi seseorang hanya bagaikan bayangan pohon. Sebagai seorang jenius kelas 1 di antara generasi muda di kota Jingchuan, Long Xiaotian terkenal dengan kekuatannya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertarung selama lebih dari 10 ronda, saling serang dengan kecepatan yang hebat. Xiao Fan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan Long Xiaotian melalui serangan tadi. Dia yakin lawannya tidak berada di tahap pertama dunia Qi. Setidaknya dia telah mencapai puncak tahap kedua atau bahkan tahap ketiga dari dunia Qi. Sementara itu, Long Xiaotian lebih terkejut terhadap kekuatan kultivasinya yang setidaknya telah mencapai tahap kedua dari dunia Qi dan bahkan mendekati tahap puncak. Semua ini didapatkan atas bantuan tetua sekte api guntur. Sialan! Kita tidak bisa menundanya. Long Xiaotian mengutuk. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar dampak pada reputasinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari keluarga Long, sedangkan lawannya hanyalah seorang pecundang. Butuh banyak waktu baginya untuk mengalahkan seorang pecundang. Apa yang akan orang lain pikirkan? Xiao Fan telah menguasai formula stoik naga dan gajah, sehingga tubuhnya menjadi kuat selama di dunia sihir. Dia bahkan tidak terluka parah ketika bertarung dengan Long Xiaotian. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di bawah panggung, wajah Long Anhai menjadi suram. Bukankah Xiao Fan adalah seorang pecundang dari keluarga Xiao? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan kultivasi dunia Qi?
Tidak hanya keluarga Long, tapi semua orang yang hadir pun ikut terkejut. Serangan Xiao Fan sangat kuat. Apakah ini yang disebut pecundang? Jika dia pecundang, lantas mereka apa? Apa bahkan lebih buruk dari seorang pecundang? Dada Long Xiaotian baru saja ditinju oleh Xiao Fan dan energinya menjadi sangat tidak teratur. Jika dibandingkan dengan lawan-lawannya yang sebelumnya, dia hanya menderita dari serangan seperti itu dari Xiao Tian. Dia tidak menyangka kalau dia akan dihajar seperti ini oleh pecundang dari keluarga Xiao hari ini. Xiao Fan! Dia meraung marah karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah tersudut saat bertarung dengan seorang pecundang. Xiao Fan juga berkali-kali dipukul oleh Long Xiaotian, tapi dia kuat, luka-luka tersebut tidak seberapa baginya. Lukanya bahkan tidak menyebabkan cedera untuknya. Pada saat ini, kualitas keterampilan kultivasi dipantulkan. Kekuatan formula stoik naga dan gajah juga ditampilkan. Dia melayangkan pukulan ke dada Xiao Fan, tapi dia mengelak. Xiao Fan mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan sebuah pisau tangan ke leher Long Xiaotian. Namun, Long Xiaotian bereaksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menundukkan kepalanya untuk menghindar. Dia menarik kembali tinjunya dan memukul perut Xiao Fan sebelum dia dapat menghindar. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Fan membuat ancang-ancang dan mengepalkan tangannya, kemudian mengayunkannya kepada Long Xiaotian. Metode yang sepenuhnya menyakiti orang lain dengan menyakiti diri sendiri. Pada saat ini, Long Xiaotian menyadari apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa mundur. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melayangkan tinju. Setelah ditinju di perut, Xiao Fan mengerang dan menahan rasa sakit untuk tidak berteriak kesakitan. Tubuhnya hanya mundur sedikit, tapi yang tidak mempengaruhi serangan selanjutnya. Pada saat ini, serangannya hampir mengenai bagian belakang Long Xiaotian dan dia tidak akan dapat menghindar. Long Xiaotian dipukul langsung oleh Xiao Fan. Duar! Sebuah suara keras terdengar. Setelah Long Xiaotian terpukul menabrak ke tanah, ada sebuah lubang yang dalam muncul di bawahnya. Namun, dia tidak boleh ragu. Dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang amat sangat dan mundur. Jika tidak, dia akan diserang oleh Xiao Fan. Pada saat ini, dia kehabisan napas dan rambutnya acak-acakan. Pakaiannya sudah usang dan tertutup debu. Dia tidak elegan lagi seperti sebelumnya. Sebaliknya, Xiao Fan dalam kondisi yang lebih baik. Dia juga menderita banyak luka, tapi hanya luka ringan. Sial! Sial! Pada saat ini, Long Xiaotian merasa seperti berada di ambang kehancuran. Dia merasa bahwa semua orang di bawah panggung menertawakannya dan mereka menunggu untuk melihatnya dipermalukan dan kehilangan reputasinya. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah dalam persaingan. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus menggunakan ini. Dia mengertakkan gigi dan berpikir. Dengan ekspresi tertekan, dia mengeluarkan botol giok dari sakunya dan meminumnya dalam satu tegukan. Apa ini? Xiao Fan mengerutkan kening dan berpikir. Meskipun dia tidak tahu apa yang diambil Xiao Tian, jelas itu tidak baik untuknya. Xiao Fan tidak ragu, dia bukan tipe orang yang akan menunggu Long Xiaotian pulih. Tidak peduli apa yang diminum oleh Long Xiaotian, dia harus mengalahkannya sebelum itu mengeluarkan efeknya. Namun, begitu Long Xiaotian meminumnya, aura di sekitarnya tiba-tiba berubah dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jauh lebih kuat daripada saat dia berada di kondisi terbaiknya. Apa? Xiao Fan mengerutkan kening. Namun karena Long Xiaotian ada di sana, dia tidak bisa mundur. Bagus! Teriak Long Xiaotian. Namun kali ini, Xiao Fan benar-benar tersudut. Beberapa orang di luar panggung mulai berbicara tentang obat yang baru saja diminum oleh Long Xiaotian. Apa yang barusan Long Xiaotian minum? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Aku tidak tahu. Apakah itu sejenis obat terlarang? Aku dengar ada banyak obat seperti itu. Apa ini pelanggaran hukum? Apa manfaat obat yang hanya bersifat sementara itu? Ada banyak orang yang berdiskusi, tapi mereka hanya berkomentar. Xiao Fan, kamu yang membuatku menggunakannya. Ini adalah eliksir api ungu untuk menyelamatkan hidup dan aku mendapatkannya dari pendahulu sekte api guntur. Obat ini dapat langsung merangsang potensiku dan meningkatkan kekuatanku ke tingkat yang lebih tinggi. Obat ini sangat berharga. Tidak pernah kuduga untuk menggunakan obat ini untuk melawan pecundang sepertimu. Pantas saja. Xiao Fan mengetahui jawabannya. Obat semacam ini yang dapat merangsang potensi sungguh mengerikan. Namun, apa yang tidak Long Xiaotian katakan adalah efek samping yang dimiliki oleh eliksir api ungu. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan kultivasi hanya dapat bertahan selama 15 menit. Kemudian tubuh akan menjadi lebih lemah. Butuh setidaknya setengah bulan baginya untuk pulih. Obat itu diberikan kepadanya oleh tetua sekte api guntur. Ketika dia dalam bahaya, dia bisa menggunakannya untuk bertahan. Tapi,
Dia tidak menyangka akan menggunakannya dalam pertarungan melawan Xiao Fan. Kekhawatiran tergambar jelas di seluruh wajah Long Miaoyin yang mengepalkan tangannya erat-erat. Di tempat di mana keluarga Long berdiri, semua orang melihat bahwa Long Xiaotian mulai bangkit dan Long Anhai akhirnya terlihat ceria. Namun, itu juga memalukan baginya. Untuk menggunakan obat seperti ini hanya untuk mengalahkan pecundang dari keluarga Shao. Aku rasa obat ini memiliki banyak pantangan. Setelah berpikir sebentar, dia memperkirakan bahwa pasti ada batas waktu atau semacam efek samping. Haha, meskipun hanya berlangsung selama 15 menit, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Long Xiaotian berteriak dan kembali bergegas menyerang. 15 menit! Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Xiao Fan sedikit merinding. Dia juga berjalan ke arah Long Xiaotian dan keduanya kembali bertarung. Namun, kekuatan serangan dari Long Xiaotian yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, bukan masalah besar bagi Xiao Fan untuk menerima pukulannya, tapi sekarang dia akan merasakan organ dalamnya bergetar akibat serangannya. Bagaimanapun, Long Xiaotian juga merasa tidak nyaman. Meskipun kekuatannya meningkat setelah dia minum obat, bukan berarti dia tidak bisa merasakan sakitnya. Akan tetapi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Dia tidak boleh kalah dari lawannya. Dia harus segera mengakhirinya sebelum batas waktunya selesai. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiao Fan menderita banyak luka dan dia berlumuran darah. Di sisi lain, Long Xiaotian juga sangat menderita. Meskipun cederanya tidak separah Xiao Fan, dia masih sangat terkejut. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu sekuat ini. Bab 13, kalahkan Long Xiaotian. Matahari yang terik membakar tanah dan para penonton di dekat tribun Villa Tuan Kota sudah tercengang. Sebagai seorang pecundang di keluarga Shao dan menantu yang tinggal di keluarga Long, Xiao Fan bisa melawan Long Xiaotian, si jenius keluarga Long, di dalam arena pertarungan sampai sekarang, meskipun Xiao Fan terluka parah dan mungkin pada akhirnya tidak menang. Namun, itu saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tidak, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sialan, itu tidak mungkin. Semakin lama Long Xiaotian bertarung, semakin dia terkejut. Dia sangat yakin bahwa bagian vital Xiao Fan telah menjadi sasaran di beberapa serangan barusan. Jika itu adalah kultivator lainnya, bahkan dirinya sendiri, dia pasti sudah tergeletak di tanah. Akan tetapi, pecundang yang ada di depan matanya masih berdiri dengan tegak dan bisa terus bertarung. Pecundang? Xiao Fan mencibir. Kalau begitu biarkan aku, si pecundang, membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Fan bergegas dengan langkah yang besar yang diiringi oleh jejak darah yang menetes di belakangannya membuat garis lurus. Long Xiaotian terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia harus segera membunuh Xiao Fan. Waktunya hampir habis. Wajah anggota keluarga Long menjadi suram dan Long Yi penuh dengan kepanikan, dengan dahi yang dipenuhi keringat. Itu mustahil. Bagaimana mungkin kakakku kalah dengan seorang pecundang? Kepala keluarga Long, Long Anhai, memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak pernah mengakui menantu yang tidak berguna ini. Dia bahkan berkali-kali berpikir untuk membunuhnya demi menghilangkan rasa malu yang dibawa Xiao Tian ke keluarga Long. Namun, bagaimana bisa dia menjadi seorang pecundang? Penonton terus berteriak. Mulai hari ini, siapa yang akan berani memanggilnya pecundang? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan dikalahkan oleh pecundang sepertimu. Long Xiaotian mengaum. Dia bahkan menjadi sedikit gila. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya yang berlumuran darah, dia bertarung jarak dekat dengan Xiao Fan bahkan di menit-menit terakhir. Dia melukai musuhnya dengan melukai dirinya sendiri. Dia harus melakukannya atau dia pasti akan kalah. Kalau kamu menginginkannya, aku akan membantumu. Tentu saja, Xiao Fan tahu apa yang ingin dilakukan lawannya. Kamu menyakitiku dan aku akan membalasmu dengan serangan lain. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan berani untuk bertarung dengan Long Xiaotian. Namun, Xiao Fan ingin mengalahkannya secara langsung dan menginjak-injak si jenius keluarga Long. Maka, semua orang akan tahu siapa pecundang yang sebenarnya. Formula stoik naga dan gajah memberinya tubuh yang sempurna ketika dia berada di dunia sihir, membantunya untuk bertarung hingga sekarang. Di sisi lain, aura Long Xiaotian sudah tidak teratur dan kekuatannya terus menurun. Selain itu, dia sangat terkejut dengan kekuatan lawannya yang mampu bertahan hingga saat ini. Jelas dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Long Anhai mengepalkan tinjunya dan wajahnya sangat suram. Saat ini, dia menyesal telah mengizinkan Long Xiaotian bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, menyesal tidak ada gunanya. Sudah terlambat untuk berhenti atau keluarga Long akan menjadi lelucon di kota Jingchuan. Setengah jam telah berlalu. Saat Long Xiaotian bertarung dengan gila, efek obat pada dirinya memudar dan auranya tiba-tiba turun dalam sekejap. Namun, ini belum berakhir.
Rasa sakit yang kuat melonjak di seluruh tubuhnya dan setiap otot tubuhnya seperti terkoyak-koyak. Dia diliputi rasa sakit. Rasa sakit ini tentu adalah efek samping dari obat itu. Tentu saja, Xiao Fan menyadari perubahan itu. Akan tetapi, dia tanpa ampun. Sudah waktunya untuk membunuh musuh yang menderita. Xiao Fan mulai melawan meskipun dia berlumuran darah dan menderita luka yang lebih parah daripada Long Xiaotian. Namun, dengan tekadnya yang kuat bersama dengan formula stoik naga dan gajah, membuatnya dia dapat bertahan sampai sekarang. Tinju Xiao Fan mengenai wajah Long Xiaotian, yang membuat seluruh wajahnya cekung. Namun, ini baru permulaan. Pada saat ini, Long Xiaotian seperti sebuah sasaran dan kepalanya berdarah dan pusing. Karena efek samping obat, kekuatan Long Xiaotian telah habis dan dia hampir tidak bisa mencapai tahap ke-9 dunia sihir. Sekarang siapa pecundangnya? Suara retakan tulang terdengar saat Xiao Fan meninju dada Long Xiaotian dan mematahkan banyak tulang rusuknya. Barusan kamu bilang kamu ingin aku mati! Pukulan lain mengenai pelipis Long Xiaotian. Kepala Long Xiaotian jatuh ke tanah dan setengah dari tubuhnya pun jatuh ke tanah. Saat ini, Long Xiaotian dalam keadaan koma, tapi itu belum berakhir. Xiao Fan mengangkatkannya dari tanah. Kamu bilang kamu ingin aku berlutut. Xiao Fan berteriak dan memutuskan untuk melanjutkannya. Long Xiaotian tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dia jatuh pingsan. Para penonton tersentak ketakutan. Bahkan tuan kota yang telah menonton kompetisi secara diam-diam di rumahnya pun ikut terkejut. Cukup! Teriakan itu datang dari arah penonton. Long Anhai tidak tahan lagi. Jika Xiao Fan melanjutkannya, Long Xiaotian pasti akan mati. Dia tiba-tiba berdiri dan kekuatannya yang telah mencapai tahap puncak dunia Qi seketika meledak. Angin kencang bergerak cepat ke Xiao Fan. Karena Xiao Fan yang telah terluka parah dan ada selisih yang besar di antara tingkat kultivasi mereka, dia terdorong beberapa meter oleh gelombang itu. Untungnya, Long Anhai tidak berani untuk bertindak terlalu jauh saat di depan publik. Dia baru saja memukul mundur Xiao Fan. Pertarungan sudah selesai. Kita adalah keluarga. Tidak perlu membunuhnya. Long Anhai menjelaskan. Membunuh? Xiao Fan mendengus. Apa yang akan terjadi jika dia yang kalah hari ini? Namun sekarang, Long Xiaotian telah lumpuh dan Xiao Fan terluka parah. Long Anhai jauh lebih kuat darinya sehingga dia hanya bisa mengeluh dalam hati. Long Anhai tidak mengatakan apapun lagi. Keluarga Long telah dipermalukan hari ini, tapi yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan nyawa Long Xiaotian. Dia berbalik, membawa Long Xiaotian pergi bersama anggota keluarga Long. Di atas panggung, Xiao Fan memuntahkan seteguk darah. Pertempuran barusan banyak menghabiskan tenaganya. Apa kamu baik-baik saja? Apa itu penting? Long Miaoyin bergegas ke panggung untuk memeriksa cedera Xiao Fan. Xiao Fan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Lalu, dia pergi bersama Long Miaoyin. Kerumunan meledak menjadi gempar. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini. Xiao Fan si pecundang menang kali ini. Setelah kembali ke keluarga Long, Xiao Fan langsung memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi di pengasingan dan menyembuhkan dirinya. Dia telah terluka parah dalam pertarungannya dengan Long Xiaotian. Jika dia adalah seorang kultivator biasa di dunia Qi, setidaknya dia membutuhkan 1 bulan untuk pulih. Namun, dengan berbagai jenis eliksir di diagram bintang, tidak sulit baginya untuk sepenuhnya pulih. Duduk bersila dalam meditasi, roh Xiao Fan memasuki diagram bintang. Tanpa ragu dia menelan semua jenis ramuan penyembuh. Meskipun dia tidak mengenal beberapa eliksir itu, dia juga menelannya dalam satu tegukan dan luka di tubuhnya pun perlahan mulai pulih. Meskipun pertarungan ini berbahaya, ini juga merupakan kesempatan bagus bagiku. Aku bisa menembus penghalang lebih cepat saat di dalam pertarungan. Xiao Fan bergumam dengan matanya yang bersinar karena semangat. Jika dia berkultivasi seperti orang lain, itu akan mengambil setidaknya setengah bulan untuk mencapai tahap puncak pertama dunia Qi sebelum ada keterampilan kultivasi yang cocok dari dunia Qi. Akan tetapi, setelah pertempuran dengan Long Xiaotian ini, dia bisa mencapai tahap puncak pertama saat dia telah pulih.